في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini Mekah negeri yang aman, dan jauhkanlah aku serta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Wahai Rabbku, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak dari manusia. Barang siapa mengikutiku, maka orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa mendurhakaiku, maka Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman, di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Wahai Rabbku, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku Ismail dan Ishak. Sungguh Rabbku benar-benar Maha mendengar, memperkenankan doa. Wahai Rabbku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Wahai Rabb kami, perkenankanlah doaku. Wahai Rabb kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan hari kiamat. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikuma wa jazakumullahu khairan. Semoga Allah menerima setiap huruf yang Ananda baca dan merahmati kita semua. Amin. Kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu sambutan Kepala Sekolah Kutab Sahabat yang akan disampaikan langsung oleh Ustaz Muhammad Ihsan Siddiq hafizallahu taala. Kepada Ustaz Siddiq yang kami hormati, kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa sunnah wa ala fahmi salafi ummah wa sallallahu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallaman tasliman katsiran, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Kusdinawan MSI yang telah hadir di hadapan kita. Yang kami hormati Ustadz Umar Alfani LC hafizahullah ta'ala
yang kami hormati pengurus Yayasan Sahabat Mulia Darussalam dan segenap pendidik Kutab Sahabat Palembang, yang kami hormati wali murid Kutab Sahabat Palembang yang hadir pada hari ini, dan yang kami cintai anak-anak didik kami di PKBM Kutab Sahabat Palembang. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku Kepala Sekolah PKBM Kutab Sahabat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan kesempatan yang telah diberikan untuk berbicara di acara Hafla Akhirusana PKBM Kutab Sahabat Palembang. Tentunya acara Hafla Akhirusana ini akan menjadi kenangan, yang mana kenangan berharga bagi kalian, yaitu siswa dan siswi PKBM Kutab Sahabat Palembang di kemudian hari. Aba Umah dan para hadirin tamu undangan serta anak-anak kami sekalian, kami mengucapkan jazakumullahu khairan atas kehadiran dan dukungan pada acara Hafla Akhirusana ini, sehingga dalam waktu yang singkat ini acara Hafla Akhirusana kelas 6 dan TK Kutab Sahabat Palembang tahun ajaran 2022-2023 dapat kita laksanakan. Aba dan Uma yang kami banggakan, sebuah ungkapan yang tak asing bagi kita, di mana ada pertemuan, di situ ada perpisahan. Begitulah dengan santri yang kami tercinta. Mereka mulai diterima di PKBM Kutab Sahabat dengan penuh harapan. Mulai dari proses penerimaan siswa baru, kemudian kalian dibina, diajarkan, dididik, dibimbing, dan diarahkan hingga hari ini kita akan berpisah. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan bermanfaat dan bisa menjadi anak tangga yang kokoh untuk menaiki tangga-tangga yang berikutnya. Selanjutnya kalian akan pergi untuk menuntut ilmu dan menggapai cita-cita dan mimpi-mimpi kalian. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh ustaz dan ustazah yang telah melaksanakan tugas dengan baik dan penuh kesungguhan. Dan kami juga berterima kasih kepada wali santri yang telah mengamanahkan anaknya untuk dididik di Kutab Sahabat Palembang ini. Semoga kesungguhan dan jeripayah seluruh ustaz dan ustazah serta wali santri dalam mendidik anak-anak akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang sebaik-baiknya. Aba dan Umah yang kami banggakan, tak lupa juga kami meminta maaf kepada anak-anakku sekalian, terkhusus yang berada di kelas 6 yang akan berpisah. Kami meminta maaf atas segala khilaf, kesalahan segenap ustadz dan ustazah. Mungkin dalam pendidikan, mungkin dalam pandangan kalian kami terkesan keras dalam mendidik kalian, yang membuat kalian kurang berkenan, walaupun sesungguhnya itu kami lakukan bukan karena ketidaksukaan dan kebencian, akan tetapi semua itu terjadi pada dasarnya demi kebaikan kalian semua. Namun demikian,
apabila kalian anggap itu menyakitkan dan tidak berkenan, kami pun meminta maaf kepada kalian. Dan Ustadz berpesan kepada anak-anakku, terkhusus di kelas 6. Yang pertama adalah hendaknya kalian bertakwa kepada Allah dimanapun kalian berada. Yang kedua, peluruskan niat kalian dalam menuntut ilmu. Yang ketiga, muliakanlah ahli ilmu dan bersemangatlah dalam menuntut ilmu. Dan jadikanlah ilmu untuk diamalkan, karena ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buahnya. Terakhir, kami ingin mengucapkan selamat tinggal duai anak-anak kami kepada anak-anak kelas 6 yang berjumlah 4 orang dan TK berjumlah 18 orang yang akan meninggalkan sekolah ini. Kami berharap bahwa kalian akan terus menjadi bagian dari keluarga Kutab Sahabat dan kalian akan selalu mengingat kenangan-kenangan indah yang kalian alami selama belajar di Kutab Sahabat ini. Selamat jalan anak-anakku dalam rihlah talabul ilmi. Semoga Allah mempertemukan kita di masa-masa yang akan datang, baik di dunia maupun di akhirat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan kepada Ustaz Ihsan atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu acara keempat, yakni persembahan dari Ananda TK Banin, persembahan bacaan hadis-hadis pilihan kepada Ananda TK Banin. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas TK Banin kelas Jeddah. Afsyus salama bainakum tahabbu, sebarkanlah salam di antara kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Tabaskumu kafi wajahi ahi kalaka sodako, senyummu di hadapan wajah saudaramu adalah sedekah. Ad-dinun nasihat, agama adalah nasihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baris lagi, ayo Omar. Ayo. Sekali ya. Masya Allah, jazakumullahu khairan anak-anak soleh kita. Semoga kita semua dapat mengamalkan hadis-hadis yang dibacakan tersebut.
Berikutnya adalah sambutan dari Bapak Ketua RT 29 yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Kusdinawan MSI. Kepada Bapak Kusdinawan MSI yang kami hormati, kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dari Yayasan Kutab Mulia Darussalam, yang kami hormati Kepala Sekolah Kutab Sahabat Palembang, yang kami muliakan para wali santri yang hadir, serta para tamu undangan yang kami banggakan. Puji syukur mari tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan nikmatnya juga lah, terutama nikmat sehat dan nikmat iman, sehingga kita semua dapat hadir di sini dalam rangka, kalau di sekolah formal itu istilahnya pengelepasan santri-santri yang telah menamatkan baik yang di TK maupun di SD. Kami ucapkan selamat, begitu juga kepada orang tuanya. Semoga anak-anak atau santri yang telah menamatkan ini dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Selanjutnya kami sebenarnya ini merefleksi kembali ingatan kami sebagai pendidik. Saya terus terang saja lama sebagai guru. Saya pertama diangkat menjadi pegawai tahun 1988, ditugaskan di daerah Belitung, Tanjung Pandan. Waktu itu masih bagian dari wilayah Provinsi Sumatera Selatan, tapi setelah otonomi daerah mereka menjadi Provinsi Bangka Belitung, sehingga tidak lagi menjadi bagian wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Saya terus saja lama jadi guru, hampir dari 1988 sampai 2008, 20 tahun. Saya pernah ngajar di Semea, di SMP, di OT, terakhir baru pindah ke Dinas Pendidikan Provinsi sampai pensiun. Jadi memang kita menjadi guru itu harus ikhlas. Kalau ikhlas, insya Allah amalnya seumur hidup, sampai kita masuk selamanya. Itu kalau ikhlas. Kalau serang aja guru juga banyak yang nakal, Pak. Ada yang ngajarnya itu atau memberikan pelajarannya itu zaman dulu ini, zaman kami dulu. Ada yang kadang-kadang hanya ya meninggalkan tugas, ibunya nggak tahu kemana, entah ke pasar, entah ke mana. Mudah-mudahan di sini tidak terjadi, karena ini masih mendidik anak-anak TK dan SD. Itu sekedar informasi dari kami. Yang kedua, sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada siswa-siswi yang telah menamatkan pendidikannya di Kutab Sahabat Darussalam, Kutab Sahabat Palembang. Semoga ilmu yang telah
diterima, dapat diamalkan, dapat diteruskan dalam kehidupan sehari-hari. Kepada Bapak Ibu sebagai Ustadz dan Ustazah, kami berpesan, ciptakanlah suasana belajar mengajar yang menyenangkan. Karena terus terang saja, kalau kita menciptakan suasana belajarnya menyenangkan, guru itu akan, siswa itu akan rindu dengan kita, akan selalu teringat dengan kita. Karena terus terang saja, karena kita juga dari sekolah, kita ada, mungkin ada ustadz favorit, ada ustazah favorit, ada ustazah yang killer, ada ustadz yang killer, itu ada julukan di anak-anak. Makanya kita guru harus benar-benar menjadi panutan bagi siswa. Kemudian ini terus terang saja, kami di RT 29 ini, khususnya pengurus Masjid Al-Hikmah, sedang melaksanakan pembangunan untuk pembangunan toilet dan tempat wudhu. Kalau saya lihat dari rencana anggarannya itu mencapai 200-an juta. Sementara kalau saya perhatikan dari pengumuman masjid, anggaran yang di masjid ini baru sekitar 91 juta lebih, masih kekurangan. Bagi para orang tua santri yang ingin investasi untuk akhirat, kami tidak menolak kalau ingin memberikan sumbangsihnya untuk kelancaran pembangunan ini. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan kepada Bapak Dr. Andes Kustinawan MSI atas sambutannya. Nah, kita masuk ke acara inti, yaitu tausiah agama yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Umar Fanani LC Hafizullah Ta'ala. Mohon hadirin untuk khidmat dan menjaga ketertiban selama tausiah berlangsung. Kepada Ustadz Umar yang kami hormati, kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Kepada yang terhormat Ketua RT 29
Bapak Dr. Andes Kusdinawan MMSI, yang mana beliau juga pernah bertugas di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Dan ini sebuah Masya Allah kehormatan bagi kami, keluarga besar Kutab Sahabat, dan juga kepada takmir masjid, kepada ketua yayasan Sahabat Mulia Darussalam, dan juga kepada asatidzah dan ustadzah, dan juga kepada seluruh wali siswa-siswi Kutab Sahabat. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai segala apa yang kita usahakan pada pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Kutab Sahabat yang aktif mulai tahun 2021, yang telah meluluskan 2 kali untuk TK-nya, ini untuk kali yang kedua, dan untuk SD-nya ini adalah perdana, dengan jumlah yang sudah disampaikan tadi cuma 4 orang SD, dan TK-nya 18 siswa-siswi. Kutab Sahabat yang awal pencetusannya, penggagasannya dibentuk di rumah saya. Tujuan utamanya didirikan Kutab ini, pertama, untuk memberikan solusi. Ini intinya, memberikan solusi memberikan solusi pendidikan dari kelas menengah ke bawah, sehingga bisa bapak-bapak dan ibu-ibu wali santri bisa lihat sendiri, di Kutab Sahabat ini tidak ada uang gedung, adanya ya bayar SPP saja, cuman langsung 1 semester gitu. Itu pun kalau bisa, kalau enggak ya bisa tiap bulan. Bahkan tidak ada uang seragam bapak, tidak ada seragamnya pak. Baru tahun ini dipungut uang seragam. Itu pun tarik menarik, ada yang setuju enggak setuju. Yang jelas Kutab Sahabat dengan kesederhanaannya, dan saya berharap sekolah ini tampak kesederhanaannya tapi menciptakan generasi yang tidak sederhana, generasi yang hebat, generasi yang bisa membanggakan kedua orang tuanya. Lebih dari itu, bukan cuma membanggakan, qurratu ain, penyejuk pandangan bagi kedua orang tuanya. Generasi yang tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasulnya. Generasi yang senantiasa rukuk dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mendengar dan taat apa yang diperintahkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita dihadapkan dengan kehidupan seperti ini, generasi milenium katanya, dengan tanda kutip, dihadapkan dengan kenyataan yang pilu dan pahit. Dan insya Allah saya akan terangkan nanti di sini gimana semakin hari semakin memprihatinkan kondisi pendidikan di sekitar kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, hari berganti hari, bulan berganti tahun juga. Masya Allah, kami tidak menyangka, tidak mengira, bahkan tidak memperhitungkan bahkan kok Kutab Sahabat ini mendapatkan posisi di hati keluarga muslim di kota Darussalam, Palembang emas yang kita cintai ini. Bahkan setiap pendaftaran siswa baru kita menolak dengan
amat sangat berat hati kita menolaknya itu, karena sudah nggak cukup, nggak memadai tempat yang kita miliki. Dan tahun ini kita juga sudah kita genapkan di angka 40 penerimaan siswa baru, siswa-siswi baru untuk tahun ini. Dan itu pun Masya Allah banyak sekali yang kita tolak. Nggak cuma tolak, banyak sekali yang masih daftar. Ustadz bisa nggak nambah satu lagi? Ustadz, subhanallah, sampai tadi malam masih ada yang bisa nggak nambah Ustadz TK-nya Ustadz. Ana nggak bisa memberikan jawaban akhi. Jangankan antum, Ustadz Ibnu Hajar aja loh keluarganya ana tolak. Subhanallah, ana tidak tahu apakah ini husnudzonnya kaum muslimin atau bagaimana. Yang jelas lingkungan pendidikan apa yang diharapkan oleh Pak RT tadi, Pak Dr. Andes Kusdinawan tadi, ciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif, yang menyenangkan. Dan itu diantara misi kita atau visi kita, menciptakan sebuah lingkungan pendidikan yang nyaman. Sekolah itu menyenangkan. Dan sedikit banyaknya saya, meskipun saya tidak banyak aktif, tapi saya juga memantau, saya memperhatikan, saya melihat, saya mendengar. Banyak di antara murid-murid kita ini sakit pun pengennya sekolah. Saya dengar sampai seperti itu. Sakit pun pengennya masuk sekolah, meskipun hanya pengen sekedar ketemu dengan ustadzah dan teman-temannya. Ini bagi saya nilai plus yang luar biasa. Nilai plus yang luar biasa. Kalau saya dulu, Masya Allah, sekolah itu Masya Allah ya nih, kita badung-badung dulu Pak. Berangkat rapi, pakai sepatu, nggak tahu. Yang kita cintai antara sekolah dengan rumah. Bukan sekolahnya, tapi antara sekolah dengan rumah. Berenang di sungai lah segala macam. Waktunya jam pulang ya pulang begitu. Orang tua tidak tahu kemana anaknya. Allah musta'an. Allah musta'an. Apalagi kalau sudah musim namanya suntek apa dulu itu di sini itu, wah kaca pun bisa kita pecah pokoknya. Ini kan Masya Allah anak-anak pada waktu itu. Tapi kok anehnya sukses-sukses gitu ya, hebat-hebat. Mungkin nggak banyak maksiat seperti zaman sekarang ini mungkin. Allah musta'an. Untuk itu di muqaddimah awal sambutan dari saya ini, dan saya sebenarnya nggak akan menyampaikan tausiah, hanya sekedar bercerita saja. Insya Allah kita ambil hikmahnya dari cerita nanti. Di awal tausiah ini saya mengucapkan kepada asatidah dan ustadzat, kutab sahabat, jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan. Rasulullah SAW setiap kali mendapatkan kebaikan dari para sahabat, doanya cuma ini, jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas engkau dengan balasan yang lebih baik di dunia dan di akhirat. Ini jangan disepelekan doa ini jamaah. Jazakallahu khairan. Dengan penuh ketulusan insya Allah kami doakan, semoga dengan kesungguhan asatidah dan ustadzat semuanya, semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi umur Anda, dimudahkan urusan keluarga Anda, dilapangkan rezekinya, diberikan kesehatan di kandung badan, dan tentunya harapan kita segala amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi timbangan pemberat timbangan amal saleh kita di hari kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada lagi manfaatnya harta dan anak. Dan juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada wali, siswa-siswi, kutab, sahabat, bapak-bapak dan ibu-ibu, ayah, bunda, yang memiliki kepercayaan yang menurut saya sudah berlebihan kepada kutab sahabat. Dan juga Masya Allah bantuan-bantuannya, apresiasinya kepada kutab sahabat, dan kami juga tidak bisa membalasnya kecuali dengan ucapan jazakumullahu khairan. Semoga prasangka baik bapak-bapak dan ibu-ibu mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang
setimpal, bahkan yang lebih baik dari itu. Allahumma amin. Bapak Ibu, saya baru pulang dari Batu Malang bersama sekian puluh asatidah dari Sumatera Selatan. Dari Palembang ini mungkin ada 6 atau 7 ustadz yang berangkat kemarin, undangan dari tanggal 29 Mei sampai 4 Juni. Sampai 4 Juni, dari hari Senin sampai tanggal 4 Juni hari Sabtu baru pulang. Di akhir daurah untuk para dai dan ustadz seluruh Indonesia yang diikuti 400 peserta, dai-dai, asatidah, ustadz seluruh Indonesia. Di hari terakhir, hari Sabtu pagi sebelum penutupan, panitia membuat seminar pendidikan. Seminar pendidikan yang dibahas, tolong perhatikan, saya cuma cerita saja. Yang dibahas masalah kesehatan reproduksi di lingkungan pesantren. Yang narasumbernya Dr. Purna Mandala, apalagi itu gelarnya di belakangnya saya lupa. Yang jelas dia spesialis khusus ngurusi HIV AIDS. Terus yang dibahas juga masalah admin akunting keuangan pondok pesantren. Ini penting juga, kutab juga harus yang rapi, akuntingnya harus standar dengan negara, standar akunting negara, tolong diperhatikan karena semuanya akan diedit nanti. Bahkan bukan diedit, audit. Akan diaudit nanti. Ini sudah semuanya memang seperti itu. Sekarang karena negara kita 80% itu APBD-nya atau apa anggaran belanja negara ini APBN. Ini kan 80% kan dari pajak. Nah, siap Anda dikejar oleh pajak. Nah, makanya pondok-pondok pesantren sekarang diaudit semuanya. Ini yang baru-baru ini STDI Imam Syafi'i Jember. Dan akhirnya gaji ustadz sekarang dikurangi pajak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bisa-bisa amplopnya ustadz diaudit nanti. Bisa-bisa. Tidak mustahil itu. Amplopnya ustadz vulgar banget. Ya amplopnya Habib, amplopnya ustadz, amplopnya kiai bisa diaudit nanti. Dan kita dengan senang hati silahkan diaudit. Nah, dengan senang hati kita taat pajak insya Allah. Taib. Yang dibahas juga masalah perpajakan. Jadi ada 3 pembahasan, akunting tadi untuk pondok pesantren, kesehatan reproduksi di lingkungan pesantren, dan pajak. Ya, ada 3 narasumber. Saya tidak akan bahas masalah pajak, saya tidak akan bahas masalah akunting, tapi saya akan bahas masalah kesehatan reproduksi di lingkungan pesantren. Dengarkan Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ini penting sekali. Parenting luar biasa kelas tinggi ini. Di tahun ini, tahun 2023, ada 200 siswa dari pondok pesantren sunnah, pondok pesantren kita, 200 siswa yang diterima di universitas luar negeri, tepatnya universitas di Saudi Arabia. Tidak usah saya sebutkan, yang jelas terkenal ini sudah, bapak-bapak dan ibu-ibu. Ada 200, bayangin. Dari 200 ini 4 positif sepilis. Dari 200 ini 1 positif HIV. Kan syaratnya di sana kan harus check up, medical check up, harus menjalani medical, cek medical, semuanya. Di antara yang dicek adalah penyakit-penyakit yang menular dan berbahaya. Bayangin jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, bayangin jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, alumni pondok pesantren sunnah, dari 200 yang mengidap sepilis 4, yang HIV 1 positif, ini nggak jadi berangkat akhirnya 5 orang ini atau 4 orang ini. Ya mungkin ada, nggak usah ditafsirkan yang bukan-bukan, ya mungkin dia tertular, ya bisa jadi
Tapi ini patut kita waspadai. Terus Dr. Purnama Mandala ini dia tesisnya masalah HIV di dunia pesantren. Subhanallah, di dunia pesantren. Loh, ngapain ke pesantren? Kenapa nggak sekolah-sekolah umum? Gitu loh. Ngapain? Kok seolah-olah memojokkan apa? Pondok pesantren. Dia pertama kali ke sekolah-sekolah umum negeri, SMA negeri datangi. Tatkala dokter ini memberikan dia menyampaikan masalah bahaya HIV, bahaya sipilis, pergaulan bebas. Ini di SMA. Ada siswi angkat tangan, dokter, ngapain dokter bahas masalah seperti ini? Lebih bagusnya dokter ajari kami bagaimana cara pakai kondom yang benar. Bayangin jamaah. Dan setiap dokter ini mau bahas masalah sipilis, bahaya sipilis, pengen kelihatannya siswi-siswi atau siswa-siswa yang punya masalah kesehatan reproduksi pasti dihalang-halangi oleh ya pihak-pihak tertentu, terutama LSM. Mengatakan ini kan anugerah, maksudnya LGBT itu loh, LGBT segala macam. Ini faknya beliau, pasti dihalang-halangi. Akhirnya beliau memutuskan tidak mau lagi memberikan apa istilahnya penyuluhan di sekolah-sekolah umum, memutuskan untuk masuk ke pondok-pondok pesantren. Yang dipilih adalah pondok pesantren kita yang terbuka, yang tidak, masya Allah ya nih. Kita ini kan seneng kalau ada manfaat, ada kerjasama, ta'awun 'alal birri wat taqwa, asatidah kita suka. Masya Allah, ternyata pondok pesantren kita juga kebobolan jamaah. Sampai ada ketika beliau ini memberikan pemaparan di salah satu pondok pesantren, ada santri itu tanya, dokter, saya itu biasanya dalam sehari itu 6 kali saya dokter. Maksudnya istimna, tahu istimna? Istimna itu bahasa Arab, mengeluarkan mani dengan dipaksa. Gimana ini dokter? Saya sudah ketagihan dokter. Ini santri. Pertanyaan-pertanyaannya ngeri-ngeri jemaah. Sampai saya tuh merinding itu dengar paparannya itu. Dan itu benar-benar hitam di atas putih. Surveinya benar-benar dasarkan fakta dan data, ada. Tidak main-main. Apa yang bisa kita ambil kesimpulan dari cerita ini? Yang pertama, semakin beratnya tantangan pendidikan buat para guru, apalagi wali. Tidak bisa pendidikan ini diserahkan kepada sekolah, tidak bisa. Kutab sahabat secara khusus bukan istilahnya kita bukan bengkel, barang rusak kita perbaiki keluar bagus, tidak. Kita ini cuma sebagai partner. Posisi kita partner, pendamping bapak-bapak dan ibu-ibu dalam membina, mendidik putra-putrinya. Butuh kerjasama yang baik dan nyata, yang real. Jangan sampai kita di sini, ada slogannya kutab ya, anak soleh gitu kan, dengar itu dari Abdullah itu biasanya kok di rumah, anak soleh. Terus disebutkan game online gitu kan, ndak nonton ini, ndak nonton itu, di antaranya game online gitu. Itu ada, itu apa istilahnya, motonya kutab sahabat. Ini luar biasa, nah, baru dapetin moto yang amat sangat terperinci banget gitu loh. Game online, contohnya game online. Ternyata di rumah disediain HP sama orang tuanya. Ini opo dio, mak mano, terus cak mano gitu. Piye gitu loh terus. Ini bahasa Ukrainanya tuh piye. Terus ustadznya tuh bagaimana gitu loh. Kita memperbaiki orang tuanya yang merusak. Alfubanin la yakumu bi alfubanin.
khalfu banin la yakumu bibina'in wa khalfahu al-hadimi wa kaifa bibanin khalfahu al-fuhadimi. 1000 yang bangun, tapi di belakangnya yang rusak 1 orang saja. 1000 yang bangun, yang rusak 1 orang, nggak jadi bangunan. Bagaimana yang bangun itu cuma 1, yang rusak 1000? Kiamat sudah, stres ini orang. Harus ada namanya kerjasama, sama kerja, partner yang bagus. Ini berat jamaah, wallahi berat. Dan yang paling mengerikan adalah segi 4 yang ada di tangan bapak-bapak dan ibu-ibu. Ini mengerikan ini. Mengerikan. Sekarang ada aplikasi yang dibuat oleh LGBT, klubnya LGBT, dan gratis downloadnya. Aplikasi ini saya lupa namanya, terlalu banyak itu, ada di share semuanya sama Dr. Purnama. Aplikasi ini bisa tahu loh jamaah, radius sekian meter, sekian kilo ada LGBT sama dengan Anda. Bisa pertemuan. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Ada anak-anak muda tiba-tiba matanya kabur, bukan min, bukan plus, kayak ada daging tumbuh gitu, akhirnya buta, 1 cuman buta. Aneh penyakitnya. Diselidiki ternyata pengaruh dari sifilis yang sudah stadium 4. Sekarang penyakit itu macam-macam jamaah, pengaruh dari itu. La haula wala quwwata illa billah. Kok ada orang mengatakan ini anugerah apa? Tuhan katanya. Astagfirullahaladzim. Ini umat yang terlaknat. Kita muslim, kita punya syariat yang mulia. Muslim itu nggak cuma ngurusin sholat, nggak cuma sholat 5 waktu. Islam itu dibahas dari sendi-sendi kehidupan semuanya ini, dari celah-celah kehidupan semuanya diatur oleh Islam. Bagaimana bermuamalah dengan orang tua, adab-adab dalam berumah tangga, adab-adab dengan tetangga, adab-adab sehari-hari, akhlak yang mulia, lawan jenis, semuanya diatur oleh syariat. Dan Allah itu yang menciptakan kita, dan maha tahu Allah apa kelemahan kita, makanya diturunkan syariat untuk mengatur kita. Batas-batas syariatnya di mana? Gak boleh sembarangan interaksi dengan lawan jenis yang tidak dibenarkan oleh syariat. Ada nikah, ada perceraian, ada harta waris. Ini semua diatur, semuanya diatur. Tinggal kita ini mau menjalankan atau tidak. Dan tentunya kita keluarga besar Kutab Sahabat, dibangunnya Kutab Sahabat tujuannya ke situ, mendidik generasi Rabbani yang takut kepada Allah dan tunduk kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya tidak banyak bicara, insya Allah bapak-bapak dan ibu-ibu paham apa yang saya maksud. Intinya tantangan kita semakin berat. Pondok pesantren bukan solusi sekarang, bukan satu-satunya solusi sekarang. Yang paling menentukan adalah pendidikan dalam rumah tangga. Pendidikan dalam rumah tangga. Pendidikan dalam rumah tangga. Ayah dan bunda, ayah bunda, sudah saya jelaskan juga di parenting-parenting, pentingnya kita jaga keharmonisan dalam rumah tangga. Sudah saya jelaskan karena pengaruhnya kepada psikis seorang anak. Dijaga ibadahnya orang tua juga dijaga. Lingkungan yang kondusif di rumah tangga, gak suara-suara yang kotor, teriakan, bahkan tangan melayang. Nah. Jangan sampai kita merusak rumah tangga kita sendiri, merusak buah hati kita sendiri tanpa kita sadari. Wallah, amanat ini berat. Amanat ini berat. Jadi orang tua ini berat. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Hatta yus'al rajul an ahli baitihi ahafidhu dzalika am dhayya'ah. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Amanat. Rasulullah SAW bersabda, sampai di hari kiamat nanti seorang laki-laki, seorang ayah akan ditanya tentang anggota keluarganya, anak dan istrinya. Dia tunaikan dengan baik atau bukan, atau tidak? Dia sia-siakan atau dia tunaikan amanat tersebut? Amanat keluarga ini, menjaga mereka, mendidik mereka, ditunaikan dengan sebaik-baiknya atau sebaliknya, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi tidak ada Pak, tidak ada kita dituntut oleh Allah, kamu gak memperbaiki negaramu ya,
Kenapa kamu nggak jago anggota dewan? Tidak ada. Tidak ada. Yang ada jelas-jelas tuntutannya, kita akan ditanya tentang siapa? Anak dan istri kita. Kok orang berpikir seperti ini, cerdas seperti ini? Hati-hati dalam berucap, dalam berbuat. Allah musta'an. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga negeri kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga generasi muda kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga keluarga kita, anak, putra dan putri kita, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk bisa menunaikan amanat yang berat ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada Ustadz Umar Al-Fanani atas tausiahnya dan sambutannya. Semoga kita bisa mengambil faedah dan diberikan taufik oleh Allah untuk mengamalkannya. Alhamdulillah, kita lanjuti acara selanjutnya, yaitu acara yang ketujuh, yaitu persembahan Ananda TK Banat yang akan membacakan anggota tubuh dalam bahasa Arab kepada Ananda TK Banat. Kepadanya kami persilahkan. Masya Allah, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum pada anak-anak solehat. Semoga menjadi anak-anak yang solehat yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Selanjutnya, sekarang kita menyimak pesan dan kesan dari Ananda kelas 6 yang alhamdulillah pada tahun ini lulus SD. Insyaallah diwakili oleh Ananda Latifah. Kepada Ananda Latifah, waktu dan tempat kami persilahkan.
ganti dengan yang lain. Selanjutnya kita masuki acara selanjutnya, yaitu menikmati persembahan dari Ananda kelas 1 Banat dan kelas 2 kepada Ananda kelas 1 dan kelas 2 Banat. Kepadanya kami persilahkan. Ini yang besar siapa yang besar? Salah, pegang satu. Nah, Kang, boleh. Ya boleh, mau? Ya boleh. Oke, bareng-bareng ya. Jepitin baju sini. Kenapa ini? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 1 dan kelas 2 Banat ingin membacakan 5 baca indra dalam bahasa Arab. Ana insanun li ihsas, ana insanun li ihsas, amluku dauman khamsa hawas, bil anfi asyummul wardah, biyadi almisu wajhal jatta, bil ainaini al-alam, takfiqu fi amin wa salam, bil ainaini al-alam, takfiqu fi amin wa salam, bil uzunaini asma'u yusbihu aqwa. Ana insanun li ihsas, amluku dauman khamsa hawas, bil anfi asyummul wardah, biyadi almisu wajhal jadd, bil ainaini al-alam, takfiqu fi amin wa salam, bil ainaini al-alam, takfiqu fi amin wa salam, bil uzunaini asma'u tahriral usfur, wa huwa yuharriqu fawqad dur, bilisani atazawwaqu halwa, wa bi'ajismi yusbihu aqwa. Assalamualaikum khairan. Assalamualaikum
dia sama Latifah yang perempuan. Masya Allah, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan kepada Ananda TK kelas 1 dan kelas 2 Banat. Acara selanjutnya kita kembali ke acara yang tadi. Mohon maaf, tadi ada sedikit yaitu acara selanjutnya, yaitu kita memasuki acara yang ke-6, yaitu sambutan dari Ananda kelas 6 yang alhamdulillah lulus pada tahun ini, insyaallah diwakili oleh Ananda Latifah. Kepada Ananda Latifah, kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang kami hormati Kepala Sekolah. Pegang aja ini. Ya, itu enggak usah. Apa pegang itu? Ini. Yang kami hormati Kepala Sekolah Ustadz Muhammad Ihsan Siddiq. Yang kami hormati Pembina Yayasan Sekolah Kutab Sahabat Ustadz Urmal Alfanani. Yang kami hormati kepada Ketua Bab RT, para ustadz dan ustadzah Kutab Sahabat dan wali murid dan orang tua. Semoga Allah memberkahi umma wa abah sekalian, teman dan adik kelas yang ana sayangi. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberi rahmat dan hidayahnya sehingga hari ini kita berkumpul untuk acara perpisahan ini. Saya mewakili semua kelas 6. Berat sekali untuk menyampaikan untayan kata dari pesan dan kesan ini. Kami harus berpisah dari ustadz dan ustazah dan adik-adik kelas semua. Namun kini sudah saatnya kami harus terus melangkah. Kepada kedua orang tua kami yang telah sabar mendidik dan merawat kami serta membimbing kami dalam menuntut ilmu ini. Kami mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran dan maaf atas kekurangan dan perilaku kami. Sekarang kami akan menjadi remaja umma wa abah. Kami tetap membutuhkan umma wa abah
sampai kami bisa membahagiakan Umma wa Abah. Maka dari itu kami selalu membutuhkan doa dan dukungan Umma wa Abah. Kepada Ustadz dan Ustadzah sekalian, kami mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran karena telah mendidik kami dengan sangat baik selama 2 tahun ini, memberikan ilmu dan bimbingan sepenuh hati sebagai bekal kami untuk menambah wawasan agama dan adab yang baik, serta untuk mencapai tingkat berikutnya. Nasihat Ustadz dan Ustadzah juga akan kami ingat selalu. Sekali lagi kami mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran, barakallahu fikum. Kami juga meminta maaf kepada Ustadz dan Ustadzah yang telah sabar menghadapi kecerobohan dan kenakalan kami, serta tetap sabar membimbing kami selama ini. Kami menyadari bahwa banyak dari perilaku kami yang telah mengganggu kenyamanan dan mengganggu perasaan Ustadz dan Ustadzah. Kepada adik kelas kalian, belajarlah dengan baik dan rajin, semangat untuk mencapai cita-cita. Tentunya di tahun berikutnya kalian akan menyusul kami meninggalkan sekolah tercinta ini. Jagalah sikap kalian, hormatilah Ustadz dan Ustadzah semua. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam belajar dan bermuamalah di Kitab Sahabat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan jazakumullahu khairan dan kami tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakillahu khairan wa barakallahu fikum kepada Ananda Latifah yang telah memberikan sambutannya. Acara selanjutnya kita masuki acara pesan-pesan dari wali murid yang akan disampaikan oleh Abu Taka Hadinata. Kepada Abu Taka Hadinata, kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua RT 29 Bapak Dr. Andes Kusdinawan, yang kami hormati Pembina Kitab Sahabat Al-Ustadz Umar Al-Fanani LC Hafizahullah, yang kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Hikmah beserta jajaran, yang kami hormati Kepala Sekolah Kitab Sahabat Al-Ustadz Muhammad Ihsan Sidik Hafizahullah, yang kami hormati para Ustadz dan Ustazah pengajar Kitab Sahabat, dan yang kami hormati para wali santri yang sempat hadir pada kesempatan kali ini. Dan yang kami sayangi dan kami banggakan
para santri Kutab Sahabat yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di Masjid Al-Hikmah ini dalam rangka haflah akhirus sanah Kutab Sahabat tahun ajaran 2022-2023. Salawat teriring salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau, kepada keluarga beliau, para sahabat serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Sebelumnya izinkan ana untuk memperkenalkan diri. Ana Hadinata, wali 3 santri dari Taka, Akila dan juga Muhammad. Saya kayaknya masih banyak yang lebih pantas untuk mewakili para santri pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan pesan dan kesan. Namun pada kesempatan kali ini ana didaulat untuk menyampaikannya. Sebelumnya ana ucapkan jazakumullahu khairan atas kesempatan ini. Alhamdulillah, selama kami menyekolahkan anak kami di sekolah Kutab Sahabat Palembang, kami selaku wali santri sangat terbantu dengan kurikulum yang ada di Kutab Sahabat Palembang. Semoga Kutab Sahabat Palembang bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya, dan kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada seluruh pengajar serta selalu setia untuk membimbing anak-anak kami dalam kondisi apapun, juga selalu menuntun anak-anak kami ke jenjang ke jalan yang lebih baik, serta mengarahkan jika anak-anak kami berada di jalan yang salah. Teruntuk semua ustazah dan ustaz, kami ucapkan jazakumullahu khairan karena telah mau membimbing anak kami pada setiap mata pelajaran. Terima kasih sudah mengajarkan anak-anak kami dengan sabar dan telaten, serta berusaha memberikan yang terbaik untuk masa depan anak-anak kami. Kami merasa beruntung bisa menyekolahkan anak kami di sekolah Kutab Sahabat Palembang. Sekali lagi kepada para ustaz dan ustazah yang telah sabar dalam membantu kami mendidik anak-anak kami, kami selaku wali santri mengucapkan jazakumullahu khairan. Alhamdulillah, hari ini Kutab Sahabat akan melakukan pelepasan santri yang sudah menyelesaikan jenjang sekolah dasarnya. Semoga anak-anak ini menjadi anak-anak yang soleh-solehah dan mereka bisa meneruskan ke jenjang berikutnya ke sekolah yang diinginkan. Doa kami semoga Kutab Sahabat Palembang kedepannya bisa memiliki jenjang pendidikan yang lebih tinggi setingkat SMP dan juga SMA, agar mempermudah kami selaku wali santri menyekolahkan anak kami di sini kembali dengan pengajaran yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi, dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Kepada para pengajar Kutab Sahabat Palembang, kami mohon maaf apabila kami selaku wali santri belum maksimal dalam mengikuti kebijakan-kebijakan dan program-program yang diadakan Kutab Sahabat. Semoga kedepannya kami bisa mengikuti program-program dari Kutab Sahabat. Amin, Allahumma amin. Mungkin ini saja yang bisa dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum kepada Abu Taka yang telah menyampaikan pesan-pesannya. Selanjutnya kami umumkan siswa-siswi Kutab Sahabat yang telah menyelesaikan jenjang TK. Untuk yang kami panggil silakan maju ke depan didampingi oleh habinya. Silakan bersiap-siap. Yang pertama yaitu Ashrafur Rijal Ibnu Abdurrahman dan bin Abdurrahman Arif. Yang kedua Muhammad Ukashah Adam bin Adam Marti Satria. Yang ketiga Salman Al-Farisi bin Mahmud. Yang keempat Umar Abdurrahman bin Randy Mulyono. Yang kelima Najla Arij
binti Al-Fitriansyah. Yang keenam, Zahnas Az-Zakiyah binti Muhammad Su'aib. Yang ketujuh, Kaisah binti Bayu Permana. Yang kedelapan, Maryam binti Muhammad Nasir Hakiki. Yang kesembilan, Aisyah Maisarah Wibowo binti Dili Handria Prasetya Wibowo. Yang kesepuluh, Atia Inara Nuha binti Yanwar Irawan. Foto. Silakan yang wali dari Banat agar segera maju ke depan. Banat ada 6, Bandin ada 4. Silakan diambil fotonya. Sudah semua dipanggil? Sudah dipanggil. Minta tolong Ustaz Umar yang Ikhwan nyarahin. Kami mohon kesediaan Pak Ustaz Umar untuk memberikan. Kami mohon kesediaan Ustaz Umar untuk mengasihkan hadiah atau piagamnya. Yang Ikhwan lagi. Untuk yang Banat kami mohon langsung sabar. Ya, selamat ya kepada Ananda, semoga ilmunya bermanfaat ya. Doakan ustaz dan ustazahnya semoga dengan mengajar menjadi ilmu yang manfaat dan bisa diterapkan ke kehidupan kedepannya. Itu penyerahan sertifikat baru Pak RT. Semuanya. Langsung dia. Iya. Itu penyerahan bingkis nanti nyusul bingkis. Hah? Bingkisan nanti tunggu Selanjutnya untuk penyerahan bingkisan kami mohon kesediaannya untuk sertifikat mohon kesediaannya untuk Bapak RT Pak Kusdinawan untuk mohon kesediaannya. Bingkisan ini belum disebut nama lagi Disya. Sudah saya ya. Sudah satunya ini nanti ini logam emas. Ini ada santri yang belum disebut, mohon maaf. Yang pertama yaitu Dihya Zulfahmi.
mohon maju ke depan bersama walinya. Selanjutnya yaitu Omar Fatah Mulyansyah, silahkan didampingi oleh walinya. Selanjutnya yaitu Abdullah Al-Fanani, silahkan maju ke depan. Omar, Abdullah sama Dihya. Dikasih juga ini. Iya. Alhamdulillah. Yang sudah selesai itu dulu. Selesai ini dulu. Kamu lulus dapat dagang dulu. Berdiri sendiri sana mah. 2 tahun nanti. Foto dulu. Ya, mohon sedianya untuk berfoto selawan baris di senyum, cekrek, ya. Ini apa Ustaz? Apaan? Enggak apa-apa. Ya, ada tinggalan ya. Ya, senyum ya. Bentar lagi mau berpisah dengan kawan-kawannya. Selamat tinggal ya. Ma'assalamah. Semoga ilmunya bermanfaat. Yang masih lanjut ke Kutab Sahabat, ahlan wa sahlan, selamat bergabung bersama kami. Mintanya bingkisan. Iya. Sudah? Sudah. Tafadhal. Sudah. Jazakumullah khairan. Senam. Dikit. Hah? Nanti. Cikisan ini aja. Senam. Selanjutnya kami umumkan nama-nama ananda yang tahun ini alhamdulillah telah lulus kelas 6 SD. Dipersilahkan kepada ananda yang kami panggil beserta walinya maju ke depan. Yang pertama yaitu Aisyah Muwaffaqah binti Junaidi. Yang kedua Alifah binti Yuda Dwi Pramono. Yang ketiga yaitu Izayani Sofiyah binti Febrian. Yang terakhir yaitu Latifah binti Anis Wahyudi. Dipersilakan untuk maju ke depan beserta walinya. Ustaz Rubi aja yang Serubi. ya. Untuk penyerahan sertifikat dan piagam kami minta kesediaannya kepada Ustadz Rubi. Ya, mohon maaf. Oh, mohon maaf, diganti menjadi Ustadz Umar lagi untuk menyerahkan piagam. Nah, mohon diterima ya, sertifikat dan menjadi kenangan. Jangan lupa diamalkan ilmu-ilmu yang sudah didapat dari ustaz-ustaznya yang telah mengajarkan, dan jangan lupa untuk didoakan. Doakan untuk kebaikan.
Medali berikan kepada ustazahnya. Bingkisan yang untuk TK tadi. Tidak masuk. Ya, jika sudah, langsung kembali ke tempatnya masing-masing. Jazakallahu khairan. Oh, ada bingkisan ya? Sekarang Ini bintang akademik. ya. Ya, yang terakhir adalah acara yang ditunggu-tunggu. Ini adalah peserta didik berprestasi selama semester genap 2022-2023. Yang pertama ada Duta Kultur, Bintang Akademik, Bintang Ukhuwah, Bintang Adab, dan siswa-siswi teladan. Yang pertama, Bintang Akademik diraih oleh kelas 3 Banin yaitu Ammar, dan kelas 2 Banin yaitu Arsyad. Mohon untuk maju ke depan. Arsyad dan Ammar, selamat menjadi Bintang Akademik Kutab Sahabat Palembang. Yang kedua yaitu Bintang Kultur diraih oleh Sofia kelas 1 Banat dan Syahir kelas 3 Banin. Padanya untuk maju ke depan yang kami panggil. Sofia maju ke depan di depan akhwat. Selanjutnya yaitu Bintang Ukhuwah diraih oleh Nafisa kelas 4 Banat dan Naila kelas 2 Banat. Yang keempat, Bintang Adab diraih oleh Aisyah Wahyudi kelas 4 Banat dan Ibrahim kelas 1 Banin. Silahkan maju Ibrahim. Masya Allah, ini adalah santri teladan. Yang terakhir yaitu siswa-siswi teladan. Yang untuk Banin diraih oleh Hafiz kelas 4 Banin. Yang akhwat diraih oleh Izzayani Sofia kelas 6 Banat. Untuk penyerahan hadiah kami mohon kepada Ustadz Ihsan sebagai Kepala Sekolah Kutab Sahabat. Ya, semoga prestasinya bisa dipertahankan ya sampai kelas 6 nanti. Disimpan piagamnya ya. Simpan jadi kenangan. Hafiz nah Hafiz. Ya, mohon foto bersama. Yang ustazahnya silahkan dibagi pada ustazah. Iya. Senyum. Ini yang guru teladan.
Mohon maaf ada sedikit salah yang ketinggalan yang TK Banat. Kami panggilkan pada yang kami panggil agar maju ke depan. Aisyah Maisarah Wibowo, Alia Yasmin, Arseli Salsabila Marcel, Atia Inara Nuha, Alif Sakila Banafsa, Kaisa, selanjutnya Maryam, selanjutnya Nabila Altafun Nisa, selanjutnya Nabila Rizkullah, selanjutnya Najla Arij, selanjutnya Siti Hafsah Adifa Fadil, yang terakhir yaitu Zahnas Az-Zakiyah. Inilah murid teladan. Murid teladan, ditertib kedua anak-anak. Ya, murid teladan, Izayani diharapkan seluruh peserta mohon duduk yang rapi karena kita akan menyambut siswa yang teladan. Ya. Nah setelah itu dan kita akan membacakan nominasi guru-guru hebat. Benar kan? Pokoknya di tertib sudah ini tertib duduk semua. Kita mulai kalau ya, diharapkan kepada anak-anak agar duduk yang rapi ya, karena masih ada sedikit lagi. Setelah ini akan kita ada guru-guru teladan atau guru profesional dalam mengajar. Ya, kita lanjut acaranya. Dimohon pada hadirin agar segera duduk dan merapikan tempatnya.
ada satu acara lagi yang belum kita selesaikan. Ya, silakan duduk yang rapi, anak-anak. Yang terakhir yaitu nominasi guru terbaik, guru disiplin, guru profesional, dan guru loyalitas. Yang pertama, guru disiplin. Guru terdisiplin diraih oleh, kepada ustadz yang saya panggil, nanti langsung maju ke depan. Yang pertama, guru terdisiplin diraih oleh Ustadz Ruby. Selanjutnya, guru terprofesional diraih oleh Ustazah Diana. Dan guru loyalitas diraih oleh Ustazah Dina. Yang terakhir, guru teladan diraih oleh Ustazah Bubu Ida. Silakan maju ke depan. Selamat dapatkan gelar atau guru terbaik di Kutab Sahabat Palembang. Untuk yang Ikhwan Ustadz Umar. Ya. Untuk yang Ikhwan, Ustadz Umar mohon untuk kesediaannya untuk membagikan. Yang Ustazah silakan didampingi. Apa isinya ini? Apa? Sudah tadi Ustaz. Yang sudah belum? Ulang lagi ya? Ulang lagi aja. Nggak tahu. Kelebihan. Oh, yang ini kalau bukan. Hah? Yang ini bukan. Bukan, ini rumah teladan. Ini susu teladan. Ini ada ya? Yang ini ya, yang ini kayaknya. Yang ini lebih kurang tadi. Hah? Tak foto. Oh. Ya, yang akhwat sudah. Oh iya. Selanjutnya nominasi Umahat Inspiratif diraih oleh Eka Fitrianti. Kepada beliau agar maju ke depan mendapatkan piagam. Selanjutnya ada siswa teladan. Yang banin diraih oleh Hafiz kelas 4 banin, dan yang banat diraih oleh Izzayani Sofia. Lanjut. Ya, silakan diambil fotonya bagi kenang-kenangan.
Ya, silakan duduk kembali pada akhwat, mahat dan yang banin juga. Ya, terakhir kami mengucapkan terima kasih wa jazakumullahu khairan kepada seluruh waris santri yang telah banyak mendampingi kutab dengan segala tenaga, loyalitas, harta, dukungan dan doa tulisnya. Allah lah sebaik-baik pemberi balasan. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Saya akan bacakan sedikit pantun. Bawa pempek ke pinggir sungai Musi, jangan lupa bawa cukanya. Mohon dimaafkan segala salah dan kurang kami, karena ini haflah perdana. Zulqa'dah pergi, datanglah Zulhijjah. Menghitung hari menjelang Idul Adha, telah selesailah acara haflah akhir sana. Semoga rahmat Allah meliputi kita semua. Amin Allahumma amin. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Marilah kita sama-sama tutup acara pada pagi menjelang siang hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada sampah mohon diambil masing-masing dan dibuang ke tempatnya